kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal numerasi. Nah, tujuan itu untuk meningkatkan kemampuan numerasi yang utamanya itu karena mereka itu dipersiapkan untuk menghadapi ANBK pada saat di kelas 5 nanti ya. Iya, benar. Dengan cara apa ya, dengan meningkatnya pemahaman mereka terhadap berhitung numerasi tadi nanti akan memudahkan mereka saat menjawab soal-soal yang dikasih kepada mereka di saat ANBK nanti ya. Kemudian untuk tujuan itu melakukan pengembangan terhadap keterampilan mereka berhitung. Baik itu ke depannya ya, tidak hanya persiapan untuk ANBK saja ya, tapi keterampilan berhitung mereka itu selanjutnya ya. Ketika mereka dihadapi dengan masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang ada perhitungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian peningkatan minat mereka ya terhadap numerasi. Kita tahu sendiri kan anak-anak itu sepertinya dengan yang bahasa kitanya dengan matematika itu mereka agak ciut kalau sudah mendengar kata mata pelajaran matematika sudah ciut kan. Iya benar Bu, sulit gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana cara kita itu bisa minat mereka agar mereka menyenangi, paling tidak menyenangi mata pelajaran tersebut ya. Karena bukan hanya pada dasarnya bukan hanya mata pelajaran matematika saja itu yang ada numerasinya, tapi kan sekarang numerasi sudah diintegrasikan dengan mapel-mapel yang lain gitu kan. Artinya Iya benar. ketika bertemu dengan soal berhitung mereka jadi senang seperti itu. Kemudian agar Tantangan ya Bu ya berarti ya, tantangan iya, Ibu. mhm, Kalau pikiran negatif mereka itu, oh matematika itu sulit banget seperti itu Bu iya ya. sulit, Ya bagi benar. mereka berhitung itu, momok tersendiri ya bagi mereka ketika dihadapi itu soal Persepsi berhitung. negatifnya mungkin Bu ya. Iya, seperti itu. Ya, Kemudian jadi juga bagaimana nih Ibu langkah-langkahnya Bu untuk menghilangkan persepsi negatif mereka itu bagaimana? nah, pertama sepertinya, eee, langkah-langkah itu bagaimana cara saya, membuat pembelajaran tentang hitung-hitung itu mengasyikkan. Ya, Iya bisa benar. dengan game-game dan sebagainya, langkah yang yang saya buat. Kemudian, selain itu juga cara dengan permainan ya, dan mengajak juga mereka turun langsung ke lapangan, Iya berhitung dengan menggunakan benda-benda konkret ya, bahan yang disediakan oleh alam seperti itu. Langkah-langkah yang, ingin saya lakukan ya. Kemudian memberi waktu mungkin, waktu yang lebih banyak lagi untuk mereka, berpikir pada saat mereka dihadapi dengan, eee, suasana berhitung tadi. Kan karena setiap mata pelajaran tadi sudah diintegrasikan dengan yang namanya numerasi itu bisa ya. Gitu, Bu. Menurut Ibu sendiri setelah Ibu beride dari mulai langkah-langkah, tantangan yang bakalan dihadapinya harus bagaimana menghadapinya, bagaimana menurut Ibu agar tanggung jawab Ibu sebagai guru kelasnya, apa yang akan Ibu lakukan? Seperti yang sudah saya ungkapkan pada awal ya, eee saya akan membuat, program numerasi lingkungan. Ini, seperti misalnya di dalam kelas pelajaran itu dibuat kelompok kecil ya, itu Mhm. melakukan kegiatan, numerasi lingkungan, dengan mencari sumber atau bahan, yang ada di lingkungan. Misalnya ada mungkin, di depan kelas saya itu ada batu-batu kecil kan, nanti bisa digunakan, kemudian ada daun-daun, melalui daun-daun juga bisa. Itu, mungkin dengan namanya program numerasi lingkungan dan juga, di dalam kelas itu ada mural yang bisa ini ya, dengan angka-angka ya, sesuai dengan, pelajaran pada kelas
kelas saya juga itu Bu ya. Kemudian penggunaan bahan materi numerasi yang menarik tentunya, yang menarik baik menggunakan Infocus ini ada game juga ya. Guru bisa tidak harus dengan papan tulis yang ada disediakan oleh sekolah, bisa dengan teknologi, guru bisa namanya papan tulis elektronik itu bisa membuat apa ya, membuat pertanyaan-pertanyaan numerasi tadi ya dari papan tulis elektrik ini yang bisa kita hapus itu dengan melalui permainan. Jadi anak-anak itu apa namanya nanti mereka akan termotivasi ya untuk oh begini dan kita juga sebagai guru uh, harus memberi dasar numerasi itu kepada peserta didik dengan apa dengan soal-soal yang menarik dengan soal-soal yang Iya. menarik disisipi utamanya dengan permainan seperti itu Mhm. juga apa ya ya dengan mengintegrasikan teknologi tadi ya Bu ya. Oh, benar ya, Bu, ya. Ya, Terus kemudian bagaimana memastikan Ibu tetap pada jalur tanggung jawabnya setelah banyak rencana-rencana? Bagaimana untuk meningkatkan kemampuan numerasi di kelas Ibu? oh ya, mungkin yang bukan mungkin ya nanti saya berusaha untuk terutama dari diri saya dulu ya dengan mengikuti pelatihan ya yang disiapkan itu baik di PMM kan sudah tersedia bagaimana cara meningkatkan numerasi pada peserta didik. Penetapan tujuan yang jelas akan saya lakukan pada apa jalur supaya saya terlihat bertanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah atau tindak lanjut yang sudah saya rencang tadi. Otomatis saya harus menetapkan tujuan yang ingin saya capai. Apa saja poin-poin tujuan tersebut. Yang kedua, adanya jadwal pemantauan berkala. Di sini saya tentunya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah ya terhadap langkah yang sudah saya ambil, rencang atau tindak lanjut yang sudah saya ambil, saya meminta pemantauan dari mereka. Nanti mereka mohon masukan juga apakah sudah baik hal seperti ini dilakukan ya. Dan memanfaat juga kemajuan siswa dengan kalau memanfaat kemajuan siswa ini membuat catatan tentang perkembangan mereka seperti rubrik kayak itu ya ada catatan misalnya si A sudah sejauh mana numerasinya yang apakah sudah sampai pemahaman bilangan bulat itu harus ada catatan ya. Kemudian Mhm. kolaborasi dengan orang tua juga selain kolaborasi dengan rekan guru dan kepala sekolah. Karena apa? Dengan berkolaborasi dengan orang tua nanti kita tahu bahwa sejauh pemahaman anak itu seperti ini, ada pengaruhnya juga dari keluarga dan minta juga namanya bantuan kepada orang tua agar dibiasakan di rumah itu anak untuk menghitung dari hal kecil, dari yang misalnya uang jajannya, nanti ibu minta kembaliannya kembalikan pada ibu, nanti misalnya minta bantuan orang tua mereka untuk melihat perkembangan mereka. Kemudian juga tentunya menggunakan umpan balik dari peserta didik itu sendiri ya. Bisa kita sebagai guru setelah melakukan kegiatan tadi minta refleksi misalnya dengan emoji sudah dengan kita beri misalnya bilangan bulat atau perkalian bersusun gitu ya. Nah, kita untuk dapat refleksinya pemahaman mereka sudah sejauh mana. Kalau misalnya emojinya masih murung berarti masih kurang perlu ada ini kita beri masih waktu lagi ya atau si pemahaman yang lebih lagi. Seperti itu, Bu. Oh, iya. Sudah punya ide-ide ke depannya, Ibu, ya?
Ya Allah. Semoga, tantangan tersebut segera dihadapi dengan langkah-langkah perbaikan lagi, Bu. Mhm. Saya sangat mendukung ide Ibu, terus rencana-rencana ke depannya semoga berhasil, semoga lancar, dan semoga ada perbaikan lebih maju lagi, dan semoga di sekolah kita, khususnya yang kelas 4 akan naik kelas 5, menghadapi UNBK-nya juga bisa centang hijau kita, Bu, ada peningkatan di Amin. sekolah kita ya, Amin. Bu, ya. Mudah-mudahan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, benar. Doanya. Semoga Saya juga mohon maaf ya, Bu, ya, kalau pertanyaannya mungkin ada bikin Ibu tersinggung ataupun, alhamdulillah. langsung, pertanyaannya kok gini ya? Jadi saya juga minta maaf ya, Bu, ya. Sama, Bu, saya Oke, juga. ya. Saya permisi dulu, Bu, ya, soalnya Iya, masih ada terima jam kasih, Bu nih di Hani. dapur. Iya, Iya, Bu. permisi, Bu, ya. Iya, Bu.